المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh Nawawi al-Badani radhiyallahu anhu, maqalatu tsaniyatu qala Nabi alaihi salam, alaikum bi mujalisatil ulama ay amilin wastima'il kalamil hukama ay alimin bi dzatillahi ta'ala musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah ay ilmi nafi kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wa sailul ulama wa khalidul hukama ay fa innal ulama thalathatu aqsam. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maqalah tsaniyah, perkataan yang kedua, telah berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama. Mesti kalian semuanya duduk bersama ulama. Ini pesan Nabi, karena Nabi mewariskan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi tiada ada nabi lagi kecuali pewarisnya, yaitu para ulama. Di sini diterangkan agar kita senantiasa duduk bersama para ulama. Ayyanil amilin, ya, ulama juga yang mengamalkan ilmunya, ya, ulama yang mengamalkan ilmunya yang disebut amilin, ya. Ada yang nggak mengamalkan, buat dirinya aja, ya, dia punya ilmu tapi buat dirinya aja, ya, termasuk dia itu orang soleh tapi dia tidak mengamalkan untuk orang lain. Nah ini, ya, amilin ini disebut, ya, yang mengamalkan ilmunya. Diamalkan buat siapa? Buat dirinya. Dirinya mengamalkan dan juga memberikan kepada orang lain. Ya, ada kan yang memberikan buat orang lain tapi dia nggak ngamalkan. Ya, nah, contoh. Gitu. Ini yang amilin, yang mengamalkan. Wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan pembicaraan para hukama, ya, ahli hukum, ulama yang mengenal hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendengarkan, duduk disuruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ya, agar kita selalu duduk dengan para ulama, agar kita menjadi hamba yang selamat, ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kenapa? Karena kita ikut bimbingan para ulama dan hukama. Ay alimina bi dzatillahi ta'ala musibina fil aqwalihim wa af'alihim. yakni orang-orang yang mengetahui kepada zat Allah Ta'ala yang benar semuanya dalam perkataan dan perbuatan mereka. Jadi, ya, ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, mengetahui kepada zatnya Allah. Dia faham zatnya Allah Ta'ala yang benar semuanya, dan juga dia membenarkan semuanya dalam perkataan dan dalam perbuatan mereka. Jadi ulama ini dia membenarkan zatnya Allah, perkataannya benar dan perbuatannya juga benar. Jadi perkataan dengan perbuatan sama. Itu ulama amilin. Ada ulama ambilin. Tahu ambilin? Ya, ngambilin aja. Berkat paling gede. Ada ustaz begitu.
ulama yang amilin yang mengenal Allah, zatnya Allah Ta'ala, ya, yang benar semuanya dan membenarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkataannya, artinya dalam menyampaikannya dan perbuatannya, ya, gaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatannya itu sejalan. Ada kan orang kan perkataannya benar, kelakuannya naudzubillah, ya, nah omongannya sih masya Allah, ya, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan perkataannya, naudzubillah. Jadi ini ulama yang amilin, ya, yang benar-benar membenarkan zatnya Allah, mengetahui tentang Allah, ma'rifat kepada Allah, dan juga semua perkataannya yang benar dan perbuatannya pun benar. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati. Allah menghidupkan hati-hati hambanya, ya, menghidupkan hati-hatinya yang mati. Jadi kita hidup tapi banyak hatinya mati. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati, ya, yang beku dengan cahaya hikmah, yakni ilmu yang manfaat. Jadi hidupnya hati dengan ilmu, ya, ilmu, ya, yang manfaat itu adanya di para ulama. Jadi kita ini, ya, yang hatinya mati, yang hatinya beku, Allah hidupkan dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Ya, hidup itu hati seperti pohon. Ya, ini barusan tadi hujan tuh, dirang tuh pohon-pohon, disiram. Kalau kita disebut siraman rohani. Ya, udah ada seminggu lebih nggak hujan, kering panas, ada disiram dikit. Begitu. Sama juga hati manusia. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, cahaya keluar. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu ada zatnya Allah, ada ma'rifat kepada Allah. Manusia tidak mengenal zatnya Allah, manusia tidak mengenal ma'rifat kepada Allah, maka beku mati hatinya, naudzubillah. Kalau udah beku hatinya susah, ya, untuk dinasehati, ya, keras hatinya, beku karena tidak ada siraman ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Nah, sebagaimana menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang mati, yang kering dengan air hujan. Ya. Jadi seperti hati itu seperti tanah yang kering, Allah kirim air hujan. Ya, maka segar itu tanah, kelihatan nggak ada debunya, ya, ada pohonan, makhluk Allah tuh pohonan tuh gembira senang adanya hujan, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hati-hati manusia, karena, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa azadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan jasad manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, memandang niat hambanya yang ada di dalam hati. Hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana hati beku kita, bagaimana hati yang tidak mengetahui makrifat kepada Allah, maka selalu dia itu dzunub, dia itu dosa. Ya, hatinya beku, tidak ada ilmu pengetahuan sedikit pun, maka hatinya beku, jauh ba'idu minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di hatinya cahaya ilmu yang bermanfaat, tiada ada cahaya zatnya Allah di hatinya. Kenapa? Karena disebut mati hatinya, naudzubillah. Maka siapa yang menghidupkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para ulama yang duduk mereka dengannya, mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan ilmu-ilmu, maka hiduplah hati mereka. Hidup, ya. Nggak beku, nggak mati hatinya. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah radhiyallahu an, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kata Abi Hanifah radhiyallahu an, duduk dengan orang-orang besar. Ya, besar yang di kitab ini bukan besar pejabat. Duduk dengan kubara, orang-orang gede, orang-orang besar, yaitu para ulama-nya Allah. Ya, orang-orang yang duduk dengan kubara, orang-orang besar, wasailul ulama, dan bertanya kalian kepada para ulama, wa khalitul hukama, dan bergaul kalian dengan para hukama, ulama yang ahli hukum. Ya, bergaul, bertanya, fas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, maka bertanyalah kalian kepada ahlinya. Sungguhnya kalian yang tidak dapat mengetahui, bertanya, fas'al. Ya, jadi urusan Allah jangan kita asal bekerja saja, jangan asal kita beramal saja kalau tidak mengetahui ilmunya. Maka disuruh nanya dulu. Ya, nanya, mau bikin apa aja nanya. Ya, mau sedekah apapun nanya, biar ketemu sasarannya, biar keterima di sisi Allah. Saya mungkin pernah cerita orang membuat akikah. Ya, akikah. Ini bab bertanya, jadi saya cerita lagi. Ketika saya diundang, hadirin rahimakumullah, begitu mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi, salam alaika. Saya bilang, kemana bayinya? Kok bayi tidak ada? Mana? Keluarin bayinya, potong rambut. Enggak, Habib, ini yang akikah, itu aki-aki. Saya yang ekahin, anaknya ekahin bapaknya, kan lucu. Mana sejarahnya itu ilmu? Nggak ada sejarahnya. Saya hampir 60 tahun nggak ketemu anak ekahin bapaknya. Subhanallah. Saya bilang, waduh, ini acara-acara gagal, percuma. Doa kita juga makbul, la tuqbal, tidak diterima. Yang mana itu bapaknya? Ya Allah, udah aki-aki. Yang ekahin anak perempuan lagi. Kali anak laki, kali pantesan bikinnya anak perempuan. Anak perempuan juga kalau berbuat apapun buat orang tuanya, kalau nggak diizin dari suami nggak bisa, nggak ada. Dapat pahala, dapat wanita soleha kalau tidak ada izin suami. Saya bilang ini nggak sah ini, ya nggak bisa ini. Jangan disebut akikah, sedekah aja. Ganti niat ente nggak boleh. Ya nggak ada ilmunya begitu. Ya, kambingnya berapa? 1. Ya, udah salah. 1 lagi, emang berapa? 4. Ya, habis udah kakek-kakek. Ya Allah, ya nggak? Kan udah ada aturan yang namanya akikah. Akil balik selesai. Wabillahi taufiq wal. Mau mampu, mau tidak mampu, yang penting
penting udah akil balik. Udah. Kalau udah tua udah apa, kalau obat udah expired. Udah expired. Ya. Begitu. Nah, ini kejadian orang yang beramal tanpa ilmu. Makanya kata Allah nanya, jangan asal aja kamu melemparkan sesuatu amal tanpa ilmu. Bagaimana caranya? Ini disuruh duduk dengan para ulama, duduk dengan para orang alim, ya. Walaupun di Al-Badru ini seminggu sekali diadakan seperti ini, jangan cuma hanya ini, cari lagi duduk yang rajin, ya. Itu akan menjadi terangkat martabat dan derajat kita. Kenapa? Ya, kata baginda Nabi besar Muhammad, almarhum aman ahabba. Ya, nanti kita dibangkitkan dengan beliau. Waduh, ya, dikasih kedudukan dengan beliau karena kita mencintai, mendekati, ya, duduk dengan para ulama, ya. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabut fatwa. Ya, jadi ada ulama ini, ya, sesungguhnya ulama itu ada 3 bagian. Ada 3. Yang pertama ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabut fatwa. Yang pertama orang-orang yang mengetahui pada hukum-hukum Allah Ta'ala dan mereka itu ialah ulama ahli fatwa. Dia sering berfatwa dengan, ya, hukum-hukum yang Allah berikan. Dia memberikan fatwa. Itu satu ulama. Yang kedua wal ulama bidzatillahi faqat wa humul hukama. Yang kedua orang yang mengetahui pada zat Allah saja dan mereka itu ialah para hukama, ahli hukum. Ya, jadi ada yang fatwa, ya, memberi fatwa, memberi dalil. Ada yang mengetahui zatnya saja, zatnya Allah, dan mereka itu ialah para hukama. Wa fil mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq, dan mereka itu bergaul, ya, mereka itu dapat membersihkan akhlak. Kita bisa ikut dengan akhlak mereka, ya. Kita bisa lihat dengan akhlak mereka, ya. Saya pernah tidak punya akhlak waktu kecil. Saya cerita waktu saya ikut kakek saya Al Habib Muhammad bin Agil bin Yahya di Pondok Pinang. Saya ikut ketika itu umur 10 tahun. Ya, begitu keluar makanan, habis ngaji makanan, namanya saya anak kecil, di depan saya kosong cuma nasi doang. Tahu nasi? Lauknya banyak di sana. Saya merantang, saya ngambil, ya. Akhlak nggak benar tuh. Saya nggak tahu. Akhirnya pulang dipukul, digebuk saya. Kenapa Jih? Ada apa kok ngegebukin? Tadi lu kayak binatang, merantang. Nggak boleh, diam. Ntar dia datang. Begitu. Ntar dia datang, orang juga melihat. Kalau itu nggak ada makanan tuh melihat. Jangan itu merangkang kayak binatang. Itu ajaran akhlak dari kakek saya, bukan ilmu lagi, rotan saya. Duduk dekat ulama yang mana salah kita dipukul, itu kakek saya, masya Allah, ya. Jadi nggak boleh gitu terbuku-buku melihat makanan sampai, ya, merangkang, ya, nggak boleh. Duduk, lihat akhlak para ulama dulu. Ntar dengan sendirinya datang. Ya, jangan nafsu. Jadi, ya, akhlak, ya, di sini diterangkan akhlak daripada mengikuti para ulama. Li'annahum asragat qulubuhum, ya, karena bahwasanya mereka itu telah bersinar,
hati-hatinya. Para ulama hati-hatinya bersinar bima'rifatillah, dengan mengetahui ya, zatnya Allah, dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah, dengan mengetahui asma-asmanya Allah, maka nurun fi qalbuhum, dia bercahaya hati-hati mereka para ulama, wa asyraqat asraruhum, dan bersinar ya, perasaan hati mereka ya, dengan cahaya ya, keagungan Allah, dengan cahaya keagungan Allah. Wal ulama bil ilmain, dan yang ketiga adalah kedua para ulama. Ada yang tadi ulama hukama, ada ulama fatwa. Jadi dua-duanya yang ketiga itu sama tujuannya. Ya, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menerangkan bagi orang-orang ulama atau orang-orang sholihin ya, di dalam hadis qudsi diterangkan ya, ibadillahi sholihin ma ra'at ainun wala sami'at udhunun wala ahtara qalbil bashar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, ini para ulama yang tadi kita dengar bercahaya hatinya ya, dan juga perasaan hatinya mereka ini yang sangat tajam dengan cahaya ilmu yang Allah berikan. Lantas hadis mengatakan ya, ibadiyah sholihin, orang-orang ibadah yang soleh ya, dengan ilmunya mara'at ainun, maka Allah berikan pandangan-pandangan Allah jadi tajam. Bahkan kalau para wali kita dengar ya, dia bisa lihat orang di luar tembok, dia bisa tembus. Nah, itu orang-orang yang diberikan pandangan Allah ya, wasami'at udhun, dan pendengaran yang sangat tajam, nggak budak, tajam, dan perasaan yang sangat hebat, bercahaya, yang sangat tajam perasaannya, perasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Nah, kita ini disuruh dekat, duduk, bergaul dengannya, agar kita mendapatkan ilmu dan memuliakan akhlak kita. Kita bisa lihat tuh ya, akhlak-akhlaknya orang-orang yang dekat dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai, deketin. Ya, ini perintah agar kita juga nanti tahu ya, dan juga mengerti cara beramal, karena kita tidak akan salah beramal kita. Kenapa? Karena kita selalu dekat para ulama, dekat dan menanya, tidak malu lagi nanya kepada para ulama. Ya, maka dari itu kita disuruh dekat dan duduk dekat para ulama. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan insya Allah ya, membawa keberkahan buat kita dan tergugah hati kita untuk mencintai dan mendekati para ulama, agar kita dibawa oleh para ulama keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.